Halo semua, buat kalian yang sudah berkendara ataupun baru berencana membeli sepeda motor, kali ini kita akan membahas tata cara berkendara yang baik dan benar. Sepeda motor memang salah satu kendaraan yang menyenangkan dan sangat praktis untuk digunakan jika kita tahu tata cara yang baik dan benar. Agar kita bisa berkendara dengan nyaman dan aman, ada 3 poin yang perlu kita perhatikan sebelum berkendara. 1. Menyadari bahwa jalanan bukan milik kita sendiri, melainkan milik kita bersama, dan taatilah peraturan lalu lintas. Kedua, nyawa itu sangat berharga dan tidak ada cadangannya. Marilah kita hargai pengguna jalan lainnya. 3. Bagi Anda yang memiliki kendaraan dan SIM sebagai identitas hak berkendara, Anda harus menyadari bahwa pentingnya tanggung jawab dalam berkendara demi menjamin keselamatan Anda semua. Bagian 1. Persiapan diri sebelum berkendara. Bagian 2. Perlengkapan untuk melindungi diri. Bagian 3. Pemeriksaan sepeda motor sebelum bepergian. Bagian 4. Sikap berkendara yang baik. Bagian 5. Cara pengereman yang benar. Bagian 6. Cara menikung dengan aman. Bagian 7. Kecelakaan saat di persimpangan. Bagian 8. Kecelakaan saat di persimpangan Part 2. Bagian 9. Kecelakaan saat di persimpangan Part 3. Bagian 10. Langkah-langkah saat membawa penumpang. Bagian 11. Penanganan jika terjadi atau melihat kecelakaan. Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai perlengkapan yang harus digunakan saat akan berkendara sepeda motor. Sepeda motor berbeda dengan mobil. Jika mobil memiliki perlindungan tambahan, pengendara motor tidak memiliki perlindungan tambahan layaknya mobil. Untuk melindungi tubuh kita, marilah menggunakan perlengkapan yang diperuntukkan mengendarai sepeda motor. Berikut adalah contoh penggunaan perlengkapan yang benar dan salah. Ini adalah salah satu contoh yang tidak baik. Sangat dianjurkan untuk memilih jaket yang berbahan tidak mudah tersobek seperti bahan kulit, dan jaket yang berwarna cerah agar mudah terlihat oleh pengendara lainnya. Pilihlah jaket yang memiliki pelindung bahu, siku, dada, dan punggung demi keamanan Anda. Pilihlah sepatu yang tidak mudah tergelincir dan menutupi mata kaki Anda. Pilihlah sarung tangan yang menutupi jari Anda sepenuhnya dan sarung tangan yang berbahan tidak mudah tersobek seperti bahan kulit. Gunakanlah helm yang berstandar SNI. Pilihlah helm yang sesuai dengan ukuran kepala Anda demi kenyamanan dan keamanan Anda. Jangan lupa untuk mengikat tali helm Anda agar tidak mudah terlepas dari kepala Anda dan memiliki helm yang dapat menutupi wajah Anda sepenuhnya. Jangan lupa untuk mengikat tali helm Anda. Usahakan agar jangan terlalu kencang. Untuk berkendara dengan rasa aman dan nyaman, baiknya kita selalu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap sepeda motor seperti rem, ban, lampu-lampu, dan bahan bakar sebagai salah satu kewajiban dan tanggung jawab pengguna sepeda motor.
Pastinya Anda tidak ingin kehabisan bahan bakar Anda di tengah perjalanan, kan? Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, berikut contoh cara memeriksa kondisi motor dengan benar. Goyangkan motor Anda sambil menekan atau menarik tuas rem depan dan belakang untuk memeriksa apakah pengereman Anda berfungsi dengan baik. Gunakanlah alat pengukur tekanan angin untuk memeriksa tekanan angin ban Anda, apakah cukup atau kurang. Jangan lupa untuk memeriksa ban sambil diputar. Menekan ban dengan jari Anda untuk memeriksa apakah ban Anda mengalami kempes atau tidak. Lampu-lampu dan klakson adalah alat komunikasi Anda dengan pengendara lain yang ada di sekitar. Berikut adalah cara untuk memeriksa lampu-lampu Anda. Lampu rem adalah sebuah tanda bahwa Anda sedang mengerem untuk mengurangi kecepatan atau ingin menghentikan kendaraan. Lampu sen adalah sebuah tanda dan pemberitahuan kepada pengguna lainnya arah kemana kita ingin berbelok. Apakah lampu depan, rem, sen, klakson Anda berfungsi dengan baik? Ulangi semua 4 langkah tersebut agar Anda dapat menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, Anda dapat membaca buku panduan atau manual book yang dapat dari motor Anda untuk cara memeriksa motor Anda lebih lengkap. Pastikan Anda memiliki jarak pandang yang luas. Melihat secara luas ke depan agar dapat memastikan kondisi jalan. Tetapi tidak boleh fokus hanya pada satu titik. Saat di tikungan, Anda harus fokus kepada arah yang Anda tuju. Perhatikan posisi duduk Anda pada bagian tangan, pundak, dan siku. Usahakan tidak terlalu tegang dan genggamlah stang kemudi Anda dengan santai agar tangan Anda merasa nyaman dan tidak mudah lelah. Selanjutnya adalah bagian pinggang, lutut, dan kaki. Bagian ini sangat penting untuk meningkatkan keseimbangan Anda sendiri dan motor Anda. Pastikan Anda dalam posisi duduk senyaman mungkin, sehingga Anda dapat membelokkan stang kemudi Anda dengan bebas dan nyaman. Perhatikan posisi kaki Anda berada pada posisi yang pas dan nyaman. Pastikan lutut dan kaki Anda tidak melewati lebar motor Anda sendiri. Patuhilah poin-poin tersebut agar Anda dapat berkendara dengan nyaman dan dapat menghindari kecelakaan dengan sigap. Ada beberapa cara pengereman yang benar, sehingga Anda dapat menghentikan motor Anda dengan sigap dan aman. Di setiap motor terdapat 3 jenis pengereman, yaitu rem depan, belakang, dan pengereman ketika Anda menurunkan gas yang disebut engine brake.
Cara mengerem yang benar adalah menurunkan gas terlebih dahulu, lalu menggunakan rem depan dan belakang. Apakah Anda hanya menggunakan rem belakang saja atau depan saja? Marilah kita pelajari perbedaan dari ketiga macam pengereman. Yang pertama adalah ketika menggunakan rem depan dan belakang. Selanjutnya adalah ketika menggunakan rem depan saja. Yang terakhir adalah ketika menggunakan rem belakang saja. Seperti yang kita lihat, kita dapat menghentikan motor lebih cepat jika menggunakan rem depan dan belakang. Agar Anda tidak terjadi hal seperti ini, selalu waspada dalam berkendara. Jaga kecepatan Anda dan jaga jarak Anda dengan kendaraan yang ada di depan Anda, agar Anda bisa berhenti dengan sigap. Apakah Anda pernah mengalami hal seperti ini? Untuk menghindari kecelakaan yang tidak terduga, berkendaralah dengan waspada. Jaga jarak Anda dengan kendaraan lain yang ada di depan. Jangan berkendara dengan cepat agar Anda dapat melakukan pengereman dengan aman dan sigap. Jika Anda mengendarai sepeda motor terlalu cepat, selain membahayakan diri Anda sendiri, Anda harus memikirkan bahwa ada banyak pengguna jalan lain di sekitar Anda. Sepeda motor memiliki batas kecepatan maksimal saat menikung. Jika Anda menikung dengan kecepatan rendah, Anda dapat menikung dengan aman pada jalur Anda. Tetapi, jika Anda menikung dengan kecepatan tinggi, bisakah Anda bayangkan? Sebelum Anda memasuki tikungan, turunkan kecepatan saat motor Anda masih dalam kondisi tegak. Rebahkan motor dengan perlahan dan tetap di jalur Anda. Tingkatkan kecepatan Anda perlahan ketika Anda sudah bisa melihat situasi tikungan aman. Agar Anda tidak terjadi hal-hal seperti ini, Anda harus selalu waspada. Jaga kecepatan motor Anda, berkendara dengan sikap yang baik, sehingga Anda sigap untuk menghindari hal-hal yang tidak ingin terjadi. Kecelakaan lalu lintas terbanyak adalah pada saat di persimpangan. Berhati-hatilah saat Anda akan melewati persimpangan yang tidak terdapat lampu merah. Mari kita lihat contoh kasus yang sering terjadi saat di persimpangan. Terkadang ada persimpangan yang pandangannya buruk, sehingga sesama pengguna jalan tidak dapat saling melihat, sehingga seringkali terjadi kecelakaan. Jika Anda menemukan persimpangan yang tidak terdapat lampu merah, sebaiknya Anda berhenti terlebih dahulu untuk memastikan situasi sebelum melewati persimpangan. Selalu waspada dalam berkendara, agar Anda dapat menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pada chapter kali ini, akan membahas mengenai kecelakaan di persimpangan saat pengendara belok ke kanan. Banyak sekali kasus ketika kondisi jalanan sedang macet. Motor berjalan lurus seperti ini dengan posisi berada di samping kendaraan lain, sehingga tidak dapat terlihat dari sisi pengendara yang berlawanan. Selain itu, banyak kasus ketika pengendara mobil sedang belok kanan.
hampir menabrak motor yang sedang jalan dari arah berlawanan. Karena motor terlihat lebih kecil walaupun sudah dekat sekali. Walaupun motor dan mobil berada di posisi yang sama, kecepatan tempuh yang sama, dan jarak tempuh yang sama, motor akan terlihat jauh lebih kecil dan lambat dibanding kendaraan lainnya. Maka dari itu, selalu waspada seolah ada mobil yang akan berbelok ketika Anda memasuki persimpangan. Dan jagalah kecepatan motor Anda sehingga Anda selalu sigap untuk menghentikan motor Anda kapanpun. Dalam kasus ini, kita sebagai pengendara motor akan sering terpelosok ketika mobil di sebelah kanan kita akan belok ke kiri seperti ini. Ketika pengendara motor ada di samping mobil, pengendara motor tidak selalu terlihat oleh pandangan pengemudi mobil yang ada di samping kita. Dan seringkali kita tertabrak seperti ini. Selain itu, Anda akan mengalami hal yang sama jika Anda bertemu dengan mobil atau truk yang memiliki radius putar yang panjang seperti ini. Walaupun kita sebagai pengendara motor dapat melihat mobil, belum tentu pengendara mobil dapat melihat kita. Ini adalah beberapa titik yang pengendara mobil tidak bisa melihat atau yang biasa disebut blind spot. Ini adalah ketika pengendara motor sedang belok ke kiri dan bertemu pejalan kaki yang sedang menyeberang saat di persimpangan yang pandangannya sangat buruk, sehingga tidak dapat melihat situasi persimpangan. Untuk mencegah kecelakaan seperti ini, selalu waspada dan perhatikan kondisi sekitar, agar dapat berhenti kapanpun. Anda yang selalu berkendara membawa penumpang, Anda harus memperhatikan bahwa Anda berkendara tidak sendirian, tetapi membawa penumpang dan Anda harus memikirkan tentang keselamatan penumpang Anda. Sebelum berkendara, Anda harus memperhatikan perlengkapan penumpang Anda. Apakah sudah menggunakan perlengkapan yang baik dan berstandar atau tidak? Bukan hanya pengemudi saja, tetapi penumpang pun wajib mengenakan perlengkapan yang aman, layaknya seperti pengemudi. Helm SNI, jaket yang memiliki protektor, sarung tangan, dan sepatu yang menutupi mata kaki. Jangan lupa untuk mengikat tali helm sebelum berkendara. Sampai di sini kita sudah belajar bagaimana cara mencegah kecelakaan. Di chapter ini kita akan belajar bagaimana cara penanganan jika melihat atau terjadi kecelakaan. Memberikan pertolongan pertama bagi korban. Pastikan tidak ada korban yang cedera. Jika ada korban yang terluka, segera hubungi ambulan untuk penanganan darurat. Meskipun kita sudah hati-hati, kita harus tetap waspada karena musibah tidak bisa diduga-duga. Maka dari itu, kita sebagai pengendara wajib dan bertanggung jawab untuk belajar cara menangani jika terjadi kecelakaan. Agar Anda bisa berkendara dengan aman dan nyaman, alangkah baiknya Anda menggunakan jasa asuransi untuk perlindungan lebih.